Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad amma ba'du. Saya Safiratul Amanah dari kelas Biologi D dengan NIM 200-602-110-145 akan membagikan ilmu tentang kemunduran peradaban Islam Spanyol. Sebagai pemenuhan tugas dari Bapak Munirul Abidin, dosen pengampu pelajaran sejarah kebudayaan Islam, sejarah peradaban Islam. Nah, setelah mendengar judul kemunduran peradaban Islam Spanyol, pasti di pikirannya apa sih Islam? Di mana sih Spanyol? Pasti begitu ya. Nah, kali ini akan mengupas sedikit tentang Islam. Islam adalah inad dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Surat Al-Imran ayat 19. Nah, dari ayat tersebut kita dapat memahami bahwa Islam itu agama yang di sisi Allah. Maksudnya agama di sisi Allah itu gimana? Yaitu agama yang paling tinggi di sisi Allah, agama yang paling dimuliakan di antara agama selain. Mengapa begitu? Yang pertama, memang Islam itu Al-Quran lah yang menjadi pedoman utama, yang menjadi jalan lurus untuk petunjuk bagi kita. Nah, selain itu, buktinya pemimpin Islam yang pertama kali memimpin Islam yaitu orang yang sangat disayang, bahkan disanjung oleh Rasulullah. Siapakah? Yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di manakah Spanyol? Nah, Spanyol adalah sebuah provinsi yang beribu kota Cordoba pada masa pemerintahan Bani Umayyah, yang mana di sebelah baratnya yang dipimpin pada pemerintahan Bani Umayyah mulai dari tahun 1031 Masehi sampai 1756 Masehi dengan luas wilayahnya 13.727 km serta jumlah penduduk sekitar 782.999 jiwa. Ibu kota Spanyol yang dalam bahasa Arabnya disebut Al-Andalus. Nah, yang dulu Al-Andalus itu ibu kota Spanyol, yang mana sekarang ibu kotanya Cordoba. Dulu itu namanya Al-Andalus yang berasal dari Al-Andals, Vandals, kata Vandals. Dulunya itu bernama Iberia ketika pada saat itu masuknya pemerintahan Romawi, pasukan Romawi yang akhirnya itu berhasil menjadi
berkuasa di Spanyol pada abad kedua. Maka pada saat itu dinamakan Hispania atau Pantai Marmut. Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa dalam penyerapan ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh umat Islam di sana, baik dari segi politik, sosial maupun segi ekonomi, serta peradaban antar negara. Akan tetapi, Islam harus pergi meninggalkan Spanyol dengan cara menyakitkan. Islam telah membidani gerakan-gerakan penting di Eropa. Kemajuan Eropa yang terus berkembang hingga saat ini telah berhutang budi kepada hazanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik. Setelah perkembangan Islam Spanyol berkembang sekitar 800 tahun dan pernah mencapai puncaknya saat di bawah kepemimpinan Abdurrahman II. Saat itu, Spanyol mengalami kemajuan peradaban yang menggembirakan terlebih di bidang arsitektur. Nah, setelah sedikit cerita tentang Spanyol itu mengalami kemajuan, apalagi di bidang arsitektur, memang itu merupakan bidang yang sangat dibanggakan, yang sangat digembirakan. Akan tetapi akhirnya mengalami kemunduran di pada masa Abdurrahman II. Nah, di situ setelah Islam mengalami kemunduran, Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Kebangkitan itu bukan hanya terlihat dari segi politik, akan tetapi Eropa dapat mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam lainnya, terutama bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Oleh karenanya, kemajuan Eropa itu tidak dapat dipisahkan oleh Spanyol. Mengapa begitu? Karena Spanyol merupakan sumber yang paling utama bagi Eropa dalam penyerapan ilmu pengetahuan, baik teknologi maupun lainnya. Nah, terus faktor-faktor penyebab kemunduran Islam di Spanyol itu ada 5. Yang pertama, tidak adanya ideologi, yaitu tidak adanya pola pikir yang dikembangkan oleh salah satu dari umat Spanyol. Nah, yang kedua, kesulitan ekonomi, karena ada faktor yang menyebabkan kesulitan ekonomi tersebut, baik dari umat dan baik dari pemimpinnya sendiri. Terus keterpencilan. Memang letak Spanyol yang paling kecil dah begitu. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan dan konflik penguasa muslim. Tidak adanya ideologi dari sekian banyaknya masyarakat bangsa Arab, yakni ada suku Qais, ada suku Yaman. Suku Qais itu biasanya Arab bagian utara, Yaman itu Arab bagian selatan. Ada suku Barbar yang terdiri atas golongan Buf dan Breds. Orang yang disebut Al-Muwaladun atau penduduk Spanyol yang masuk Islam. Orang-orang Sokobilah, budak Eropa yang dijadikan tentara bayaran, yang sering timbul konflik perselisihan, perperangan yang mengganggu stabilitas politik ekonomi sebab tidak adanya perwakilan dari salah satu masyarakat untuk mengungkapkan ide yang seharusnya dilakukan yang bisa dilakukan bersama-sama agar dapat menciptakan kekompakan antar suku. Oleh karenanya, maka terjadilah perlakuan yang tidak sama seperti tempat-tempat daerah yang ditaklukkan Islam lainnya dan dapat menghancurkan sesama serta tidak dapat menyatu persatuan kembali bahkan di antara mereka yang berusaha menghidupkan kembali fanatisme untuk mengalahkan Bani Umayyah. Nah, tidak adanya ideologi ini yang menyebabkan mereka umat-umat penduduk Spanyol sendiri itu menyebabkan berinisiatif untuk menghidupkan kembali fanatisme untuk mengalahkan Bani Umayyah. Nah, di situ siapa saja itu kebanyakan dari suku Qais, suku Arab, suku Barbar. Nah, di situ salah satu dari masyarakat suku di sana itu tidak ada yang bisa mengungkapkan salah satu ide atau ide pikirannya. Tidak dapat mengembangkan karena ya itu
karena tersebut, maka mereka berinisiatif untuk kembali untuk menghidupkan fanatisme. Yang kedua, kesulitan ekonomi. Mereka sibuk akan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga lupa akan pengontrolan ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberatkan dan berpengaruh terhadap politik dan militer. Hal ini bersamaan dengan musim paceklik yang terjadi pada saat itu, sehingga petani sulit membayar pajak serta keuangan negara yang tidak terkendali. Nah, di faktor yang kedua yaitu kesulitan ekonomi. Mengapa kok bisa terjadi kesulitan ekonomi? Yang pertama, saking fokusnya, saking ya dalam para 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 yang mengatur jalannya keuangan negara itu fokus terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sehingga melupakan dirinya untuk mengontrol perekonomian yang terjadi sehingga menyebabkan tidak terkendali, maka terjadilah kesulitan ekonomi. Nah, selain itu, memang pada saat itu musim paceklik atau musim memang tidak menghasilkan apa begitu, sehingga para petani itu tidak bayar pajak yang sudah ditentukan. Terus yang ketiga, keterpencilan. Letak geografis Spanyol bagi dunia Islam lainnya terpencil, karena dia berada di belahan Eropa, sementara Islam lainnya ada di belahan Asia dan Afrika. Sehingga Spanyol berjuang sendirian ketika mendapat karangan musuh dari utara Spanyol. Adapun bantuan hanya dari Afrika Utara. Saat umat Islam Spanyol diganggu atau diperangi oleh umat Kristen, maka negara Islam lainnya tidak dapat memberikan bantuan. Nah, dari keterpencilannya penduduk merupakan penduduk Spanyol itu merupakan letaknya Spanyol itu memang terpencil, akan tetapi ya banyak juga sih penduduknya. Tapi antara umat Kristen sama umat Islam itu mengalami pertikaian, sehingga ketika Spanyol itu diserang, yang membantu Spanyol itu dalam memerangi tersebut yaitu hanya dari Afrika Utara. Sedangkan umat-umat Islam lain yang seperti dari dari negara lainnya itu tidak bisa membantu. Kan kalau seperti Gaza, ya itu ada umat Islam yang membantu kan, gitu. Tidak jelasnya sistem peralihan. Nah, tidak jelasnya sistem peralihan ini pada saat itu memang para ahli waris itu merebut kekuasaan. Setelah yang merebut kekuasaan untuk peralihan pemilihan pemimpin, maka menyebabkan Bani Umayyah itu runtuh serta munculnya Muluk At-Tawaf, kekuasaan yang menjadi perebutan ahli waris. Nah, tersebut melakukan ahli waris itu merebut kekuasaan yang terjadi pada saat itu. Konflik penguasa Muslim. Para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, tentaranya kompak, bersatu, dan penuh percaya diri. Pada abad ke-11, umat Islam memperoleh kemajuan pesat. Sementara umat Islam mengalami kemunduran. Hal ini beriring dengan munculnya politik pada masa Muluk At-Tawaf, menjadi penyebab mundurnya pemerintahan Islam Spanyol. Pada masa itu, daulah atau raja yang di beberapa daerah berusaha menyayang Cordoba, ibu kota negara Islam. Sebenarnya, Cordoba adalah salah satu pusat ilmu pengetahuan, bahkan menjadi pusat peradaban Islam Spanyol. Hal ini akan menjadi dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yakni memberi peluang terbukanya pusat-pusat peradaban baru. Dampak negatifnya karena konflik antar sesama Islam yang dapat mengakibatkan kemunduran Islam Spanyol. Nah, terjadinya konflik penguasa sesama Muslim itu dapat menyebabkan kemunduran Islam Spanyol. Dan selain itu ada juga dampak positifnya, yaitu terbukanya pusat-pusat peradaban baru.
Thanks you for attention. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.